Ketika sampai di bebatuan tadi, Agung ini terkejut kaget setengah mati karena dia tidak menemukan Rian itu di sana. Nah, hanya tasnya saja yang ada. Dia ini lantas menaruh nangka yang ia bawa tadi dan teriak-teriak memanggil namanya si Rian. Yan, Yan, nang di kue. Yan, Rian, kemana kamu? Dan Rian ini duduk di tengah-tengah sungai dan terdiam gitu. Jadi nggak gerak, nggak sama sekali. Jadi duduk jongkok terdiam gitu di tengah-tengah sungai. Dan dia ini bermimpi di belakang dua batu yang ditidurinya itu ada sosok pocong besar kain putih bersimbah tanah. Dan ketika Rian ini menghadap ke atas, dia melihat wajah dari sosok ini hancur seperti borok atau luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Pada cerita kali ini, saya mendapatkan cerita pengalaman horor nyata dari teman kantor saya sendiri. Sebut saja, namanya adalah Rian. Cerita ini menceritakan pengalamannya yang mengalami kejadian horor kerasukan dan bertemu dengan sosok medon karena sembarangan mencuri buah nangka. Bagaimanakah kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Tahun 2009, tepatnya waktu itu liburan sekolah. Perkenalkan, narasumber kali ini bernama Rian. Rian ini adalah teman kantor saya sendiri ya. Rian saat itu masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Setelah selesai ujian kenaikan kelas, sekolahnya ini memberi libur sekolah selama 1 minggu. 2 hari, Rian ini diajak orang tuanya untuk pergi liburan di pantai Trenggalek. Oh iya, sekedar informasi ya, Rian ini tinggal di salah satu kota di daerah Jawa Timur. Untuk detailnya, tidak disebutkan guna menghormati privasi narasumber. Lanjut ke cerita. Setelah diajak orang tuanya liburan ke pantai Trenggalek, singkat cerita, Rian ini pulang ke rumah, yaitu di kota Madiun. Sampai di rumah, keesokan harinya, Rian ini pergi ke rumah temannya, sebut saja namanya ini adalah Agung ya. Rian dan Agung berencana untuk melakukan pencarian benda pusaka di sungai, tepatnya di bawah jembatan Kresek Madiun. Agung ini adalah anak indigo dan dia suka mengkoleksi pusaka-pusaka hasil tarikan dari tempat angker maupun makhluk gaib. Setelah rencana sudah matang dan melakukan persiapan, keesokan harinya, Rian ini bersama Agung berangkatlah mereka ke jembatan Kresek tersebut. Dengan mengendarai sepeda ontel. Karena saat itu Rian dan temannya ini belum memiliki sepeda motor ya. Perjalanan ditempuh dengan riang gembira, sekitar setengah jam. Sampailah mereka di rumah nenek Rian yang berada dekat dengan jembatan tersebut. Nah, saat itu mereka tiba sudah pukul 3 sore. Rencana awal sih memang mereka berangkat pagi, tapi ya biasalah jam molor sampai 4 jam. Setelah numpang makan di rumah nenek, mereka memutuskan untuk pergi ke sungai dekat jembatan tersebut. Saat itu, sungai tidak terlalu deras, jadi seperti sungai biasa normal dengan suara air yang merdu. Setelah sampai di jembatan tersebut, Rian dan temannya ini turun ke bawah yang lumayan miring tanahnya menuju ke sungai itu.
Saat turun ke bawah sungai itu, kira-kira waktu sudah menunjukkan pukul setengah 6, yaitu menjelang maghrib lah. Mereka berdebat apakah akan melanjutkan perjalanan atau tidak. Tapi akhirnya, ya sudahlah, sudah sampai di sini, lanjut saja. Diputuskanlah melanjutkan pencarian. Setelah selesai sholat maghrib, mereka berjalan menyusuri sungai tersebut. Agung yang memimpin di depan, disusul oleh Rian. Setengah jam mereka berjalan menyusuri sungai, tetapi Agung ini tidak merasakan adanya benda pusaka yang dicari. Batinnya ini mungkin di sini sudah ditarik orang lain atau memang tidak ada. Tetapi kata orang-orang di situ, tempatnya itu angker. Melanjutkan perjalanan, si Rian ini mengatakan bahwa dirinya minta untuk istirahat. Setelah dicari, ketemulah mereka dan istirahat di sebuah batu besar. Jadi batunya itu ada satu yang besar dan dua lagi di belakangnya itu ukuran sedang. Mereka menaruh tas dan duduk sambil mengobrol. Nah, ketika mengobrol, Rian ini melihat di sekelilingnya. Ternyata di samping sebelah kanannya, kira-kira jaraknya 10 meter, terdapat sebuah pohon nangka yang amat besar. Rian ini ngomong, "Bro, di sana ada pohon nangka. Coba lu cek, siapa tahu ada yang matang, lumayan buat ganjal perut." Nah, Agung ini lantas tanpa banyak ngomong langsung menuju ke pohon itu sambil membawa senter. Memang saat sampai di bebatuan besar itu, waktu sudah gelap. Ya walaupun katanya jamnya masih menunjukkan pukul jam 6 sore ya. Singkat cerita, mendekatlah Agung ke pohon nangka itu dan melihat keseluruhan pohon itu dengan senternya ini. Nah, saat melihat dengan senter itu, Agung ini merasakan kehadiran sosok putih berbalut kain yang bercampur tanah besar sekali di belakang pohon nangka itu. Nah, jadi Agung ini mengamati hanya bagian setengah badannya. Karena bagian atasnya ini katanya Agung ini tidak kelihatan. Nah, tapi Agung ini mengira dari ciri-ciri sosok itu adalah sosok pocong. Si Agung ini melihat sosok itu kira-kira 10 detik lalu menghilang. Nah, jadi Agung ini ketika sampai di pohon nangka yang besar itu, dia itu melihat di sekitaran pohonnya itu apakah ada nangka yang matang atau tidak. Nah, ketika dia itu melihat ke pohon nangkanya itu, dia ini melihat ada sosok tinggi besar, warnanya putih kayak berbalut kain gitu dan penuh dengan tanah. Kemudian hanya setengah badan saja tapi yang dia lihat. Jadi sosoknya itu tinggi besar, tapi ketika disenter ke atas itu kepalanya itu tidak kelihatan. Nah, setelah 10 detik dilihat oleh Agung itu, sosok tersebut menghilang. Nah, karena Agung ini sudah terbiasa hal-hal yang beginian, jadi dia ya sudahlah mungkin cuman lewat saja. Setelah sosok itu menghilang, Agung ini juga menemukan ada nangka yang matang. Singkat cerita, dia ini mencari tongkat kayu dekat situ untuk meraih nangka tadi dan membawa nangka tersebut dari pohon itu dan balik ke bebatuan tempat Rian tadi ditinggalkan ya. Nah, ketika sampai di bebatuan tadi, Agung ini terkejut kaget setengah mati karena dia tidak menemukan Rian itu di sana. Nah, hanya tasnya saja yang ada. Dia ini lantas menaruh nangka yang ia bawa tadi dan teriak-teriak memanggil namanya si Rian. "Yan, Yan, nang ndi kowe? Yan, Rian, kemana kamu?" Nah, dicarilah Rian di sekitaran situ sampai pada sungai di awal mereka melakukan perjalanan tadi. Si Agung ini heran karena dia ini melihat Rian ternyata ada di sungai ini dan Rian ini duduk di tengah-tengah sungai dan terdiam gitu. Jadi nggak gerak, nggak sama sekali, jadi duduk jongkok terdiam gitu di tengah-tengah sungai. Untung saja saat itu sungai itu tidak mengalir deras. Nah, si Agung ini heran karena dia melihat Rian ini yang duduk di tengah-tengah sungai sambil melihat ke arah pohon nangka yang bisa dilihat dari arah sungai itu. Agung ini berteriak lagi memanggil nama si Rian, namun tak terdengar.
tatapannya ini, si Rian ini seakan-akan kosong. Dia panggil lagi, "Bro, ngopo kowe neng kono? Bro, ngapain kamu di situ?" Rian ini malah tak menggubris, jadi dia ini hanya diam duduk di tengah-tengah sungai sambil tatapannya ini kosong. Nah, karena khawatir Agung ini mendekati si Rian dan dia ini sempat melihat kain putih besar yang ia lihat di belakang pohon nangka tadi, yaitu di belakang sungai, tapi jauh ini jaraknya. Tapi dia melihat bayangan putih ada di pepohonan itu. Nah, setelah Agung ini mendekat ke Rian, segera Agung ini menepuk bahunya Rian dan seperti orang bangun dari pingsan si Rian ini. Dia pun seperti tak ingat dan linglung. Nah, karena kondisi masih di tengah sungai, Agung ini memutuskan membawa Rian ini kembali ke bebatuan tempat mereka menaruh tas tadi dan bergegas pergi dari tempat itu karena menurut Agung ada hal yang tidak wajar terjadi pada sahabatnya ini. Nah, waktu itu menunjukkan pukul 8 malam. Mereka ini akhirnya menemukan gubuk yang lumayan besar, namun terbuat dari bambu. Gubuk itu berada di area persawahan, kira-kira 1 kilometer dari pohon nangka tadi ya. 1 jam berlalu, Agung menenangkan si Rian ini di sana. Setelah dirasa kondisi Rian ini sudah bisa diajak bicara, lalu Agung pun menanyakan kok bisa temannya itu sampai duduk di tengah sungai. Nah, lalu Rian ini pun bercerita. Ternyata ketika Agung ini pergi menuju pohon nangka tersebut, tak sengaja Rian ini ketiduran di tempat bebatuan yang tadi. Dan dia ini bermimpi di belakang 2 batu yang ditidurinya itu ada sosok pocong besar kain putih bersimbah tanah, dan ketika Rian ini menghadap ke atas, dia melihat wajah dari sosok ini hancur seperti borok atau luka. Dan dari mulutnya ini keluar seperti air liur yang warnanya ini hijau. Mereka sebut sosok itu adalah Medon. Jadi yang belum tahu, sosok Medon ini adalah pocong, tapi ukurannya ini sangat besar sekali. Nah, 5 detik Rian ini memandangi sosok itu. Rian ini melihat mulut sosok itu mengucapkan sebuah kalimat, tapi awalnya ini tidak jelas, samar-samar. Tapi seingat Rian, sosok itu mengucapkan kalimat ngaliho, ngaliho. Ojo mbok jumuk iku omahku, omongono koncomu. Pergi, pergi. Jangan diambil, itu adalah rumahku. Bilang pada temanmu. Dan sosok itu mengucapkan kalimat itu berkali-kali, sampai pada akhirnya dia ini terbangun. Nah, tapi yang paling aneh saat dia bangun ini, badannya ini seperti berjalan sendiri. Dia sampai bingung apakah ini mimpi atau sudah di alam nyata. Karena saat itu juga Rian ini mengaku kalau dia berjalan sendiri, tapi mulutnya ini nggak bisa ngomong ataupun teriak. Nah, dia ini juga sadar dia ini berjalan sampai ke tengah sungai dan duduk di sana. Tapi badannya ini sekali lagi tidak bisa bergerak dan mulutnya ini tetap nggak bisa ngomong, nggak bisa digerakkan. Jadi seperti ngeblank, cuman bisa melihat dan mendengar. Nah, pas ketika Agung ini teriak-teriak dari kejauhan, Rian ini mendengar tapi nggak bisa ngomong ataupun menengokkan wajahnya. Jadi, dia ini cuma bisa diam di sungai itu. Baru setelah ditepuk bahunya oleh si Agung ini, Rian ini berasa lemas sekali dan tidak punya tenaga. Agung yang mendengar cerita Rian kaget dengan sosok yang Rian ceritakan kepadanya. Karena sosok tersebut mirip dengan sosok yang dia temui di pohon nangka tadi. Si Agung ini bercerita pada Rian juga tentang sosok tinggi besar memakai buntelan kain warna putih. Agung ini berencana kembali ke pohon nangka itu dengan si Rian untuk berkomunikasi langsung dengan penunggu di sana. Karena Agung ini anak indigo ya. Nah, singkat cerita, Agung dan Rian ini sudah berada di bawah pohon nangka itu tadi. Jam menunjukkan pukul 9 malam, lebih 5 menit. Rian menunggu dari jauh sementara Agung berdiri di bawah pohon sambil memejamkan mata. 15 menit Rian menunggu, datanglah Agung menghampirinya. Agung bercerita kalau ternyata sosok pocong itu adalah penunggu atau penghuni pohon nangka tersebut.
dan buah nangka yang dipetiknya tadi itu seperti hiasan dinding yang tepat berada di atas pintu rumah sosok tersebut. Karena nggak bisa dinalar, ya Rian ini percaya nggak percaya ya membenarkan perkataan temannya itu. Karena dirinya lah yang menjadi korban sosok itu. Pertanyaan Agung yang heran, kenapa dia tidak merasakan makhluk tadi terjawab. Ternyata, makhluk tersebut ketika Agung ini mendatangi pohon itu, sosok pocong itu pergi dari pohon itu. Dan karena tahu Agung membawa temannya si Rian ini, jadinya Rian ini yang diteror lewat mimpi. Nah, sosok pocong itu tidak berani dengan Agung karena Agung ini ternyata juga membawa kodam atau bodyguard lah yang melindunginya. Dan sosok pocong itu takut pada kodam tersebut. Singkat cerita, Agung ini meminta maaf pada sosok itu dan tidak akan mengganggunya lagi. Setelah itu, mereka pergi ke bebatuan tempat mereka istirahat untuk mengembalikan nangka yang dipetik dari pohon tadi. Namun, ketika mereka sampai di bebatuan, betapa terkejutnya mereka karena nangka tadi tidak ada. Dilihat di sekelilingnya mungkin terjatuh tetapi tidak ada sama sekali. Agung mengingat-ingat di mana dia menaruh nangkanya tadi. Tapi seingatnya, setelah mengambil nangka tersebut dan kaget kalau Rian tidak ada di tempat, dia ini langsung menaruhnya begitu saja. Karena sudah mengalami hal-hal yang aneh, ya sudahlah biarkan saja. Toh sosok pocong tadi tidak meminta buah nangka yang dia petik tadi. Atau mungkin sudah diambil lagi. Mereka kembali ke gubuk untuk memasak makanan karena saat itu sudah malam dan terakhir kali mereka makan ya saat berada di rumah nenek Rian saat sore tadi. Agung bertugas mencari kangkung air dekat sungai yang bisa dimakan dan Rian ini bertugas untuk mencari kayu bakar. Setelah mereka mendapatkan kayu bakar dan kangkung serta ikan yang didapat dari sungai, mereka memasak kangkung dan ikan tersebut. Saat itu jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Nah, posisi waktu mereka memasak itu, Rian ini duduk di bawah sambil menjaga agar api tidak mati karena angin. Sedangkan si Agung ini, dia ini duduk di gubuk tersebut. Dan dari sini, tiba-tiba saja, gubuk itu bergoyang-goyang sendiri. Awalnya ini pelan, namun lama-lama gubuk itu jadi kuat goncangannya. Agung ini heran, loh, kenapa ini kok goyang-goyang sendiri? Padahal ini nggak ada angin. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Walaupun itu di sawah, tetapi ini nggak ada angin saat itu. Nah, Agung ini berkata pada Rian sambil kesal ya, Bro, ojo mbok obahno toh, ambruk mengko. Bro, jangan digerakin gubuknya, nanti roboh. Namun Rian ini berkata dia tidak melakukannya. Kan dari tadi dia ini menjaga api di bawah. Nah, setelah itu mereka berpikir, loh, apa ini gempa ya? Tapi ya anehnya, Rian yang duduk di bawah ini tidak merasakan apapun, nggak ada gempa. Tapi dia ini memang melihat gubuknya ini benar, yaitu goyang-goyang sendiri. Nah, saat melihat ke atas gubuk ini, Rian ini kaget setengah mati. Soalnya ini ada sepasang mata warnanya merah yang mengawasi mereka. Nah, sambil gemetaran dia ini memberitahu Agung, Gung, deloken dhuwurmu. Gung, lihat ke atas. Tanpa pikir panjang, Agung ini melihat ke arah atas dia duduk ya. Ternyata benar. Dia ini melihat sosok besar sedang duduk di atas gubuk itu sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Badannya ini dipenuhi dengan bulu lebat serta taring yang panjang di mulutnya. Menurut Agung, sosok itu cuma menggeram. Tapi menurut Rian, sosok itu berkata, Nyalio, pergilah. Nggak tahu kenapa Agung yang biasanya tidak takut melihat sosok-sosok yang begituan jadi merinding dan sedikit pusing ya saat itu. Makanan yang rencananya mereka makan tadi ditinggal begitu saja dan pergi dari sana. Mereka lalu memutuskan untuk pulang. Mereka lalu pulang dengan jalan berbeda karena kalau mereka kembali lewat jalan yang mereka lalui saat berangkat itu terlalu jauh. Apalagi ini sudah malam. Saat perjalanan pulang, Agung ini bercerita
kalau sosok tadi, genderuwo tadi, awal mereka di gubuk itu, memang tidak ada sosok itu. Sosok itu ketarik oleh kodam dari Agung ini ternyata. Dan Agung juga bercerita kalau selama perjalanan pulang, sosok genderuwo ini terus mengikuti mereka sampai akhirnya mereka sampai di perkampungan penduduk. Singkat cerita, sampai di kampung penduduk, mereka tidur di masjid kampung itu sampai pagi hari. Nah, pagi harinya mereka pulang dengan berjalan kaki. Setelah bertanya pada warga arah ke desa rumah neneknya tadi ini ya. Maklum, saat itu HP belum punya. Setelah itu, Rian ini tidak langsung pulang ke rumah, tetapi menginap di rumahnya Agung. Setelah mengabari orang tuanya ya. Rian di rumah Agung sebenarnya untuk menetralisir dirinya. Ayah Agung ini soalnya merupakan ustadz yang bisa mengatasi hal-hal gaib. Nah, setelah dinetralisir, Ayah Agung ini mengatakan pada anaknya si Agung ini dan si Rian, kalau kemana-mana atau ke tempat baru minimal mengucapkan salam agar mereka atau makhluk gaib tidak mengganggu. Karena sebenarnya sosok medon itu tidak suka kalau rumahnya diganggu, apalagi tidak mengucapkan salam. Apalagi Agung ini mempunyai kodam pendamping yang energinya berbenturan dengan mereka. Nah, saat Agung merasa pusing waktu di gubuk itu, ini karena kodam si Agung dan sosok genderuwo ini sedang berkelahi atau berbenturan lah energinya. Karena sosok genderuwo ini merasa tertantang oleh kodamnya si Agung ini. Esok harinya, Rian ini pulang dan selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor teman kantor saya yang diganggu sosok medon dan genderuwo. Karena ya salahnya sendiri, mencuri atau mengambil buah nangka sembarangan. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.